Halo guys, salam sapa, dan salam jumpa dari kami. So Tahu Bola, sejumlah informasi dan sejarah pemain bola akan kami saksikan. Berikut kisahnya. Kisah Mesut Ozil. Kami memberitahu Anda fakta tentang kisah masa kecilnya. Singkatnya, kami memberi Anda sejarah jenius sepak bola yang paling dikenal dengan nama panggilan Zidane Jerman. Itu dimulai dari hari-hari awal, hingga ketika ia menjadi terkenal di sepak bola. Untuk memberi Anda rasa dari sifat menarik dari bio Mesut Ozil, berikut adalah ringkasan bergambar hidupnya. Mesut Ozil, dari masa kecil hingga sekarang. Ya, semua orang tahu tentang catatan assist dan kemampuan bermain Mesut Ozil, tetapi hanya sedikit yang menganggap hidupnya di luar lapangan cukup menarik. Sekarang tanpa kata perpisahan lebih lanjut, mari kita mulai. Kisah masa kecil Mesut Ozil. Kehidupan awal. Mesut Ozil lahir pada tanggal 15 Oktober tahun 1988, di Gelsenkirchen, Jerman dari pasangan Mustafa Zil, ayah, dan Gulizar Zil, ibu. Ia lahir sebagai anak terakhir dari 4 bersaudara. Lebih penting lagi, ia dilahirkan sebagai Muslim yang taat asal Turki. Intinya, dia adalah seorang Muslim Jerman Turki yang orang tuanya adalah imigran. Kakek nenek Mesut Ozil bermigrasi melalui darat dan laut dari Turki ke Jerman untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di jantung industri Ruhr Jerman. Mesut Ozil memulai hidupnya sebagai seorang anak dari keluarga yang sangat miskin. Ia lahir selama periode penurunan industri Jerman di mana tingkat pengangguran untuk migran lebih dari 70%. Orang tuanya dengan demikian berjuang dari satu pekerjaan bergaji rendah ke pekerjaan lain dalam upaya untuk menjaga keluarga tetap bergerak. Lingkungan migrannya ditandai dengan mobilitas sosial yang terbatas dan beberapa blok apartemen yang ditinggalkan yang merupakan indikasi kemiskinan. Terlepas dari tantangan ini, Mesut bertekad untuk berhasil. Semua hal yang dia lakukan berjalan dengan baik. Mulai dari akademisnya hingga pencariannya untuk mulai bermain sepak bola. Secara harfiah, Mesut menggunakan sepak bola sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Kecintaannya pada sepak bola dimulai ketika ia mulai memainkannya di taman bermain favoritnya di dekat rumahnya. Mesut Ozil di usia dini menjadi begitu terobsesi dengan menendang bola. Ketika dicoba, dia akan membawanya pulang dan tidur dengannya di tempat tidurnya. Dia juga menghabiskan banyak waktu menonton kakaknya melakukan dribble untuknya. Tumbuh dewasa, dia mengambil banyak pelajaran kontrol bola dari kakak laki-lakinya Mutelu yang hanya menyukai sepak bola untuk kesenangan memainkannya. Mutelu tidak pernah percaya seseorang dengan status migrannya bisa berhasil di sepak bola. Idealnya, lingkungan imigrasi Mesut Ozil, pinggiran kumuh berpenduduk sekitar 16,000 jiwa, tidak pernah dilihat sebagai tempat berkembang biak bagi pesepak bola berbakat. Tekadnya untuk sukses membuahkan kisah sukses yang menginspirasi bangsa Jerman. Dia dianggap sebagai pemain nasional pertama dari latar belakang imigran yang berhasil secara internasional. Kisah sepak bola. Mesut Ozil memutuskan untuk mencoba sepak bola segera setelah dia melihat bahwa itu adalah cara yang pasti untuk keluar dari kemiskinan. Dia memulai dengan berpartisipasi dalam sepak bola sekolahnya, diikuti dengan mengembangkan keterampilan sepak bolanya bersama teman-teman di Monkey Cage, lapangan lokal yang dikelilingi pagar, yang terletak di lingkungan migrannya. Itu adalah kandang monyet, bahwa keterampilan passing radar Ozil pertama kali dikembangkan. Ini terjadi di distrik Bismarck, Jerman di Gelsenkirchen. Mesut Ozil akan ada di sana di lapangan setiap hari, apakah itu matahari, salju atau hujan, menurut kakaknya Mutelu. Pengalaman yang didapat dari sepak bola kandang monyet meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan uji coba yang berhasil untuk tim yang lebih besar di luar lingkungan migrannya. Pertama, ia mendaftar secara resmi ke tim sepak bola sekolah dasar. Mesut berkembang dari tingkat pemuda ke semi dewasa yang menunjukkan tingkat sepak bola perguruan tinggi. Sekolah menengahnya adalah yang terbesar di Jerman dengan lebih dari 1,400 siswa. Dia sangat disukai dan masih terpilih. Jochen Herman.
Wakil kepala sekolah di sekolah menengah Ozil, menggambarkan ketertarikan anak muda itu dengan sepak bola sebagai sedikit autis, menambahkan, aku selalu merasa dia bahkan membawa bola ke tempat tidur. Dari jendela kelas kuliahnya, Ozil bisa melihat Veltins Arena, stadion rumah Schalke. Remaja yang bermimpi punya banyak alasan untuk membiarkan pikirannya melayang, serta bakatnya yang terlalu dewasa sebelum waktunya. Sekolah tersebut memiliki hubungan dekat dengan klub Bundesliga. Anak sekolah Ozil terobsesi dengan sepak bola. Meski begitu, dia juga pintar di sekolah. Manuel Neuer, penjaga gawang Bayern Munich juga berada di sekolah tersebut. Dia beberapa tahun di atas Ozil, sementara Julian Draxler lebih rendah. Benedict Höwedes dan Joel Matip juga lulusan sekolah tersebut. Sekolah itu maju dalam hal sepak bola. Mereka memiliki banyak kegiatan pelatihan, 3 sesi di pagi hari, 3 di malam hari dan 5 kali di akhir pekan. Ozil dikenal sebagai siswa yang dicadangkan namun dalam pelatihan dan pada hari pertandingan kepribadiannya berubah. Saat pertama kali bertemu Mesut, aku harus memeriksa usianya, kata Krabbe, seorang guru sekolah. Dia sangat kecil, pendiam, tertutup di luar lapangan. Tapi di lapangan sepak bola, dia adalah orang yang ekstrovert, pemain yang paling besar. Dia membusungkan dadanya untuk efek. Dia adalah superstar tim kami. Di Gelsenkirchen College itulah Ozil mengakui bahwa dia akan sukses melalui sepak bola. Dia melawan banyak masalah kepribadiannya segera setelah dia mulai mendapatkan banyak pengakuan. Dia dikenal sebagai anak yang sangat pemalu di luar lapangan. Gurunya pernah menaruhnya, Mesut bukanlah siswa yang bisa menghadapi kerumunan. Dia selalu sangat pemalu. Tetapi jika Anda melihatnya di lapangan, dia adalah orang lain, karena di sana dia meledak. Beri dia bola, dan dia akan menjadi orang lain. Dia adalah anak kecil yang pemalu lemah tapi bisa menembak 25 meter, berlari sangat cepat dan memasuki setiap kontes untuk bola, kata pelatih klub sekolah Ralf Maraun. Dia melanjutkan, dia adalah pesepak bola jalanan sejati. Saya ingat sekali kami memenangkan pertandingan 12 menjadi 0. Mesut mencetak 10. Pelatih tim lain membawaku ke samping dan berkata, lain kali, tolong tinggalkan anak migran di rumah. Di perguruan tinggi, anak migran dari Bismarck menjadi pesepak bola paling populer. Tidak butuh waktu lama sebelum dia terdaftar di Badan Sepak Bola Jerman untuk sekolah tempat dia mendapatkan IT-nya. Ini membuatnya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang lebih besar. Mesut mencurahkan setiap waktu luangnya untuk memenuhi ambisi hidupnya. Setelah berhasil, dia melakukan satu hal yang masih diingat semua orang hingga saat ini. Itu adalah berbagi dalam kesuksesannya dengan orang yang dicintai. Kehidupan keluarga Mesut Ozil. Keluarga Mesut Ozil memulai kehidupan di distrik Bismarck, Jerman. Ini adalah lingkungan di Jerman yang sebagian besar dihuni oleh migran Turki. Keluarganya bermigrasi dari Turki ke Jerman untuk menjadi buruh pada tahun 1967. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dalam kemiskinan. Mesutlah yang menggunakan sepak bola untuk mengubah nasib keluarganya. Dia adalah satu-satunya migran Turki yang membuat keluarganya mengalami peningkatan luar biasa dari kemiskinan menjadi kekayaan yang tak terbayangkan. Ayah, Mustafa Ozil adalah ayah Ozil. Dia adalah migran Turki generasi kedua yang bermigrasi ke Jerman bersama ayahnya ketika dia berusia 6 tahun. Sebelum dia beralih pekerjaan setelah putranya berhasil di sepak bola, dia sebelumnya adalah seorang pekerja logam. Dia memulai sebagai salesman produk ayam selama masa mudanya. Mesut Ozil mengizinkan ayahnya Mustafa menjadi manajernya setelah dia berhasil di sepak bola. Hal ini tentu saja membuatnya melupakan pekerjaan lamanya dan berkonsentrasi penuh pada bisnis sepak bola. Dia telah menghasilkan banyak uang dari karir putranya. Ibu, Nyonya Gulizar Zil adalah ibu dari Mesut Ozil. Dia mulai sebagai ibu rumah tangga yang tanggung jawab utamanya adalah menghidupi anak-anaknya. Dia digambarkan sebagai ibu migran yang beruntung oleh pasangannya yang pernah bersama dengannya di lingkungan migran mereka di Jerman. Ikatan ibu, anak yang kuat terjalin antara Mesut dan Gulizar.
SIBLINGS. Mesut Ozil memiliki 3 saudara kandung, yaitu Mutelu Ozil, Nese Ozil dan Dugiu Ozil. Kakak laki-lakinya, Mutelu Ozil. Dia pernah menjadi pesepak bola yang bermain sepak bola bukan untuk mengejar karir darinya tetapi untuk menghibur orang-orang yang tertarik menonton keterampilannya yang memukau. Dia memiliki kesempatan untuk mendorong karirnya ke depan tetapi tidak pernah percaya seorang migran Turki akan berhasil dalam sepak bola. Hari ini, dia dikreditkan untuk kebangkitan Mesut Ozil menjadi bintang. Mesut belajar banyak sepak bola darinya. Keterampilan dribbling, passing, dan playmaking semuanya berasal dari Mutelu. Mesut Ozil memiliki 2 kakak perempuan yaitu, Nese Ozil kanan, dan Dugiu Ozil kiri. Mereka berdua menarik perhatian karena mereka untuk Mesut Ozil. Nese, paling kanan, khususnya pernah digambarkan sebagai tiruan Mesut. Engkau, kakak perempuannya yang langsung dan lebih pendek, Dugiu, jauh lebih dekat. Kebangkitan saudara laki-laki mereka menjadi bintang telah memberikan banyak dukungan keuangan untuk saudara perempuannya yang cantik. Hari ini, impian seumur hidup mereka telah terpenuhi. Mesut Ozil fakta biografi yang tak terungkap, perseteruan dengan ayah. Mustafa, ayah Ozil, dikenal karena ketangguhannya. Ia menjadi agen putranya pada Juli tahun 2011. Mustafa baru-baru ini melepaskan peran tersebut setelah keputusan Ozil untuk menunjuk saudaranya, Mutelu. Ini melihat awal ketegangan antara ayah dan anak. Mustafa mengklaim pacar Mesut, Mandi Capristo, bertanggung jawab penuh atas keputusan putranya untuk mencampakkannya sebagai agennya. Hal ini menyebabkan banyak orang terkejut. Ayahnya, Mustafa terus menuntut anaknya setelah memecatnya. Menurut sebuah laporan, Mustafa Ozil bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Dia sangat fokus pada Mesut dan tahu dia punya bakat besar. Dia pergi ke setiap latihannya, setiap pertandingan. Mesut juga terkenal dengan pemikiran filantropisnya yang telah menyumbangkan sejumlah besar uang untuk berbagai organisasi amal. Dia menyumbangkan seluruh uang hadiah Piala Dunia 2014, sekitar $5 Amerika Serikat. 00,000 untuk perawatan sekitar 23 anak-anak Brasil. Perawatan bedah dan medis mereka berhasil. Dia melakukan ini sebagai tanda terima kasih atas keramahan yang hangat dari orang-orang Brasil. Ini adalah bagian dari proyek biksunya. Proyek berakhir dengan tender sepatu sebagai hadiah untuk salah satu anak Brasil yang dirawat yang kebetulan menjadi pesepak bola yang akan datang. Bulan Mei tahun 2016, Mesut juga mengunjungi kamp pengungsi Zaatari di Yordania dan menandatangani tanda tangan untuk penggemarnya yang membentuk pengungsi 80,000. Dia merawat anak-anak yang mengungsi akibat perang saudara Suriah. Ozil mengunjungi kamp tersebut dan juga bermain dengan anak-anak, menandatangani tanda tangan dan membagikan kaos sepak bola.